Tema yang disampaikan oleh Majelis Sinode buat kita ialah teladan Yesus dalam kerendahan hati menurut pembacaan Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Omong tentang pembasuhan, saya ingat tahun 2002 ketika pertama kali saya melayani ke Alor.
Saya tinggal di Waha-Waha, satu saat mau jalan dari Tabolang ke Ilawe. Itu kira-kira 7 kilometer. Kami 3 orang, saya, seorang emeritus, dan seorang anak muda. Siapakah anak muda itu? Anak muda itu ialah orang yang dipersiapkan oleh jemaat untuk harus membasuh kaki saya. Menurut tradisi, kalau orang baru masuk ke kampung Ilawe, harus ada orang kampung yang membasuh kakinya lebih duluan, baru dia boleh masuk di situ. Jadi saya tanya, basuh untuk? Terus dia bilang, supaya roh-roh yang di dalam kenal sama Bapa. Jadi dong tidak kenal saya. Saya tidak terlalu tenar di kalangan roh. Tapi hati saya kacau sekali. Kenapa? Saya tidak boleh hanya ikut yang mereka mau. Saya harus tahu alasan kenapa mereka membasuh saya. Saya tidak hanya mengikuti apa yang mereka programkan, tapi saya harus tahu apa yang Tuhan mau tentang pembasuhan ini. Perjalanan itu sungguh-sungguh membuat saya gelisah sekali. Saya berdoa dalam perjalanan itu, Tuhan, saya minta Tuhan tunjukkan sesuatu. Supaya kalau saya harus dibasuh, saya tahu kenapa saya dibasuh. Dan bahwa kalau saya tidak dibasuh, saya tahu juga untuk hal itu. Sehingga saya tidak sekedar hanya mengikuti sebuah acara. Makin dekat. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya berdoa makin kuat, Tuhan tolong. Kan tidak mungkin saya menolak untuk dibasuh. Tetapi tidak mungkin juga saya terima begitu saja untuk dibasuh. Makin dekat, justru tidak ada jawaban apa-apa dari Tuhan. Anak yang mau membasuh kaki saya, dia sudah lari lebih duluan sekarang di dalam sungai itu, kali itu. Dia duduk di batu itu. Dia tunggu kapan saya sampai. Hati saya berkecamuk sungguh. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan memberi dirinya dibasuh tanpa memahami apa yang ada di situ. Tapi Tuhan menunjukkan sesuatu. Kira-kira 5 meter sebelum turun ke air itu. Kami karena jalannya sangat menukik begini, kami bawa kayu. 5 meter itulah Tuhan menunjukkan sesuatu. Apa yang Tuhan tunjukkan? Saya terpeleset. Untuk menjaga keseimbangan, saya harus lari. Kalau tidak saya jatuh. Terroso. Saya menjaga keseimbangan dan saya lari. Saudara tahu, saya tidak tahu kekuatan apa hari itu. Tapi yang pasti, saya telah lari melewati sungai itu, naik sampai ke kampung. Ini anak bilang, Bapak basuh dulu. Kok subasa? Saya bilang dia, kok subasa? Wah, mereka pikir ini sebuah masalah, tapi saya tidak. Saya memahami Tuhan sementara mengajarkan sesuatu. Saudara-saudara, apa yang ingin saya katakan dalam cerita ini? Murid-murid sebelumnya tidak memahami juga pembasuhan itu. Dan kemudian mereka paham setelah Yesus mengatakan 1-2 hal tentang itu. Mereka mengerti tujuannya sekarang. Saudara-saudara, saya mencatat ada 4 makna dari pembasuhan Yesus untuk murid-muridnya. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus mengasihi mereka. Yesus begitu sayang kepada mereka, terlalu mengasihi mereka, bahkan sampai rela untuk membasuh kaki mereka. Yang Yesus lakukan ini bukan keinginan murid-muridnya, bukan. Yang Yesus lakukan itu bukan keinginan murid-muridnya. Yang Yesus lakukan itu adalah keputusan dirinya sendiri untuk membasuh kaki mereka. Ini sebenarnya tidak boleh bagi kalangan para murid, tidak boleh. Yang boleh membasuh hanyalah yang budak. Orang yang status sosial yang lebih tinggi tidak boleh dibasuh, tidak boleh membasuh. Yang basuh hanya para budak. Orang-orang yang rendah sekali. Yesus mengasihi mereka.
Dan ini yang Yesus ingin lakukan kepada mereka. Kenapa saudara-saudara jalan-jalan mereka berdebu? Jalan mereka tidak hot mix. Jalan-jalan mereka kadang-kadang berlumpur. Mereka sudah mandi di rumah, bersih. Tapi karena jalan kaki, kan ada debu. Perlu dibersihkan dan itu tradisi mereka. Paling tidak waktu masuk rumah, paling tidak mau makan harus kaki bersih. Jangan orang mau makan ini kuah langsung lihat dia. Apalagi dong makan kan kas naik kaki. Harus bersih. Dan Yesus melakukan itu. Sekarang air itu ada. Tempat menaruh air ada. Kain untuk menyeka, kok melap. Melap. So ada. Tapi siapa yang akan melakukan? Mereka baku tunggu di situ. Yesus ambil alih. Pada saat kita baku tunggu, Yesus ambil alih. Yesus ambil alih. Ini bukan politik pencitraan. Ini sesuatu yang didasarkan akan kasih yang kuat. Kasih telah membuat Yesus, bahkan membuat saya dan saudara akan melakukan sampai pada titik yang dirasa paling hina sekalipun. Kedua, Yesus membasuh kaki murid-murid. Ini adalah sebuah gambaran awal tentang salib. Pengorbanan dia bagi dunia ini. Yang puncaknya akan ada di salib. Murid-murid belum sadar. Mereka telah dapat informasi dari Yesus sendiri bahwa Yesus akan mati. Mereka belum terlalu membayangkan itu karena euforia bersama-sama dengan Yesus masih ada pada mereka. Mereka tidak terlalu rasa ketakutan. Mereka tidak merasa biasa-biasa. Dan Yesus ingin kasih ingat mereka, ketika salib itu terjadi, kamu akan seperti anak ayam kehilangan induknya. Kamu akan sungguh-sungguh terpukul. Orang yang selama ini kamu banggakan, dia sepertinya tidak punya kekuatan sama sekali. Saya coba mendekatkan itu dengan pengalaman saya. Betapa orang yang kita andalkan, yang kita kuatkan, yang kita rasa dia begitu hebat, tiba-tiba tidak berdaya di hadapan kita. Tidak gampang. Saya ingat saya pembapa. Saya orang yang paling mengagumi saya pembapa. Masa mudanya yang sangat kuat. Saya pembapa umur kira-kira 45 sampai 50 masih bisa kasih picak kelapa kering di sini. Kadang-kadang pagi-pagi kaki di atas, tangan di bawah. Saya rasa saya pembapa terlalu kuat. Saya bangga sekali kalau jalan dengan dia. Sombong sekali. Dan satu saat ketika dia punya pembuluh darah pecah di kepala dan dia tidak berdaya, kurang lebih 1 tahun. Saya menangis. Orang yang kita kagumi, kita banggakan, kita rasa dia kuat, hari ini dia tergeletak tidak berdaya di hadapan kita. Coba sedikit saudara renungkan orang tuamu. Papa yang engkau kagumi itu satu saat ada dalam penderitaan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat tidur hanya bisa buang air besar, tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Apa yang saudara rasa? Dan Yesus akan menjalani sesuatu yang lebih dari itu. Yesus akan menjalani yang lebih di hadapan mata para murid. Kalau hari ini Yesus membasuh kaki mereka, hai murid-murid, ini tanda awal untuk engkau tahu bahwa ada penderitaan nanti di dalam batinmu seperti anak ayam yang kehilangan induk. Saya buat khotbah ini sampai di sini air mata saya menetes. Kenapa? Kita terlalu sombong untuk melihat penderitaan Yesus. Kalau saudara tidak ingin disebut kita, biarlah saya. Saya terlalu sombong untuk melihat penderitaan Yesus. Padahal penderitaan Papa tidak saya kuat. Ini puncaknya harusnya.
Yesus menggambarkan sebuah kelemahan yang nanti harapan dari para murid ialah dia akan tampil kuat kembali. Tapi itu justru tidak terjadi. Ketiga, Yesus membasuh kaki murid-muridnya dalam sebuah keinginan supaya murid-muridnya saling membasuh satu dengan yang lain. Yesus membasuh kaki murid-muridnya supaya murid-muridnya saling melayani satu dengan yang lain. Dan hari ini kalau kita menyebutkan kita adalah murid-murid Yesus, kita pun harus saling melakukan itu. Melayani. Membasuh. Kenapa? Ini tanda persekutuan atas kasih itu. Akan kasih. Saudara, iblis tahu. Iblis tahu. Kalau kita bersatu, iblis kalah. Iblis tahu itu. Bisa dengan banyak cara iblis melakukan tindakan untuk membuat kita tidak bersatu. Dia tahu. Kalau kita bersatu, dia kalah. Iblis itu jangan main-main gila dengan dia. Alkitab mencatat kita usir 1. Dia panggil 70. Dia ingin supaya yang merasa diri kuat, lawannya juga kuat. Saya omong di mana-mana kan untuk menghadapi Real Madrid kan dibutuhkan Barcelona. Tidak mungkin untuk lawan Real Madrid kita pilih pemain bola dari OSAO. Saya kira tidak bisa. Kalau Anda makin kuat, setan cuma makin kuat. Dia tahu kalau kita bersatu, dia kalah. Harus hari ini ada kerendahan hati untuk membangun sebuah persekutuan atas nama kasih. Karena Yesus menginginkan itu. Keempat, saudara-saudara, Yesus sementara membawa dan memberi arah baru terhadap tradisi mereka. Sebuah tradisi yang hanya di luar kulit mereka, bagaimana makan harus bersih, bagaimana menyambut tamu harus dengan sebuah pembasuhan. Sekarang Yesus membawa mereka kepada pembasuhan yang sesungguhnya, yaitu pembasuhan di salib itu. Yesus membawa arah baru bagi mereka. Arti baru yang sesungguhnya dari pembasuhan itu, kamu harus hidup baru di dalam nama Tuhan. Harus lebih dari sebuah tindakan yang biasa saja yang kelihatan di luar. Ini menjadi dasar kenapa Yesus melakukan itu. Saudara-saudara, ketika jadi vikaris dan kami persiapan pelayanan, 3 hari dalam pembekalan itu kami ada di Riu Mata. Saya juga tidak memahami sungguh apa itu pembasuhan. Kami di Riu Mata tiba-tiba sampai sesi malam itu menyanyi, saya mau iring Yesus. Pakai kas mati lampu lagi. Jadi teman-teman mulai menangis. Saya rasa kayak biasa saja. Terus saya diminta untuk membasuh lebih duluan. Secelup ini kain di air. Saya mulai ke teman yang paling pojok. Ibu pendeta ini sudah meninggal. Almarhumah pendeta Ina Saidbana. Dia agak gemuk. Pas saya duduk di depung kaki, saya rasa agak lucu. Karena saya suka main gila, jadi saya lihatkan depung kaki itu pelat semua. Saya korek dia, dia lagi menangis dengan menyanyi saya mau iring Yesus. Saya bilang, Ina. Dia bilang, kenapa? Lupu kaki ini kok jempol semua. Sebegitulah bau lah, dia langsung tendang ini air. Habis itu Ibu Dina itu marah saya betul itu. Saya sekali lagi belum memahami itu pembasuhan. Belum. Ini saya rasa tradisi apa ini? Tagal Yesus buat begitu juga kita mau buat. Lebih. Terlalu. Tapi saudara, ketika saya ada pada sebuah kesendirian, tanggal 23 berangkat, 24 Oktober sampai,
Waktu telepon mau kasih tau papa dan mama di Soe, bolo papa, anak tersayang so sampai di Alor. Pas mau telepon begini ternyata telepon di rumah, yang ambil bukan bapak, bukan mama, yang ambil ada saudara satu di rumah. Dia bilang, kakak, bapak dan mama di Kupang. Kenapa? Ida pu suami kemarin kecelakaan kok mati. Membuat saya hancur. Membuat saya tidak tahu, harusnya berita yang saya dengar itu berita yang baik. Tapi justru berita duka cita. Saya pun saudara perempuan satu, dan dia sekarang menderita, dia menangis karena suami yang dia kasihi mati. Anak laki-laki umur 3 tahun, anak perempuan umur 10 bulan. Saya bilang, Tuhan tidak adil, Tuhan. Saya protes untuk banyak hal. Kenapa? Harusnya Tuhan tahu kalau dia begitu tergantung kepada suaminya. Mereka bilang, Om Yandi pulang Kupang dulu. Saya langsung pergi ke pelabuhan. Waktu itu ada kapal Sirimau mau pulang. Dalam perjalanan itu ada sebuah pengalaman kecil yang Tuhan sempatkan saya lihat untuk kemudian saya memahami pembasuhan yang sesungguhnya. Ada anak kecil satu bermain di tetangga punya rumah. Dia main oto tuh. Dia pun bapak datang begini, Adi pulang. Adi pulang. Dia pun anak tidak mau. Dia pun anak hanya mau pulang kalau bawa pulang mainan dari rumah sebelah. Ini bapak tarik ini mainan, buang di situ. Ini anak menangis, dia gendong ini anak sementara menangis, dia bawa pulang. Ini anak menangis sejadi-jadinya. Waktu saya lihat, pikiran pertama ialah, ini bapak tua, ini sayang, ini anak, kok tidak. Sekarang saya mau tanya saudara-saudara, terutama yang orang tua. Ini bapak sayang itu anak, kok tidak? Sayang, kok tidak? Sayang. Lalu kalau sayang, kenapa buat dia menangis? Yakin sayang? Sayang. Lalu kalau sayang, kenapa buat itu anak menangis? Kan kalau sayang dia tidak boleh menangis toh. Tuhan izinkan untuk saya berpikir. Ada hal yang itu anak tidak tahu. Tapi dia pun bapak tahu. Amin. Saudara punya masalah. Saudara sakit. Saudara berduka untuk banyak hal. Persis seperti kalimat tadi, saya ingin bilang pada saudara, ada hal yang saudara tidak tahu, tapi Tuhan Allah tahu. Dan karena itu hanya satu kalimat ini, diam di bawah kaki Tuhan. Untuk biarkan Tuhan memasukkan apa yang ingin dia masukkan. Buanglah semua hal yang membentengi pikiran, perasaan kita, yang menghambat apa yang Tuhan mau kasih. Teks ini kemudian ada dinamika yang kuat. Salah satu dinamikanya ialah Petrus menolak. Kenapa Petrus menolak? Karena Petrus berpikir dengan hikmat manusianya. Petrus ingin memproteksi Yesus. Petrus tidak ingin Yesus melakukan itu. Engkau terlalu ajaib buat saya. Bagaimana engkau membasuh kaki saya? Tidak. Dan itu masuk akal. Petrus, kalau engkau tidak mau membiarkan kakimu dibasuh, engkau tidak akan ada bagian di dalam saya. Engkau tidak akan memahami apa pekerjaan ini. Engkau terhitung di luar sana. Petrus sedikit takut dengan itu. Dan Petrus bilang, kalau Tuhan memang kalau begitu, nah jangan kaki sah. Kepala, perut, dada juga. Lu sudah terlalu. Tidak, cukup kaki. Karena mereka yang sudah mandi, sudah bersih. Tinggal kaki saja.
Saudara tahu bagaimana kita sekarang bisa memahami kasih Allah yang besar dan merendahkan diri seperti Yesus untuk mengambil bagian dalam pelayanan dengan Yesus, kalau ternyata kita mengisi hidup kita dengan hikmat duniawi kita. Kita sementara memproteksi itu. Terlalu kuat kita pun hidup untuk membiarkan Tuhan masuk dan bekerja di situ. Ada di nabi lain lagi muncul di situ dengan tiba-tiba. Ya, apakah itu? Di awal-awal dari teks tadi kemudian menceritakan iblis membisikkan sesuatu ke hati Yudas. Oh, rupa-rupanya dalam persekutuan Yesus dan murid-murid ada 13 orang, ada orang ke-14. Orang ke-14 itu ialah iblis. Orang ke-14 itu saya sebut sebagai tamu yang tidak diundang. Yang hadir dan melakukan sesuatu. Membisikkan sebuah kejahatan kepada Yudas. Dan karena Yudas mengalami sebuah kelemahan iman, kemudian dia jatuh kepada hasutan itu. Saudara lihat, yang Yesus ada di situ saja, sebentar lagi perjamuan kudus akan dilakukan, setan masih ada. Setan masuk di salah satu dari murid-murid itu. Dan itu mengerikan harusnya. Harusnya kalau Yesus ada, kan setan tidak perlu ada toh. Tapi justru di saat Yesus ada mempersiapkan murid-muridnya ini, setan ambil kesempatan untuk masuk di situ. Lewat siapa? Lewat seorang sahabat Yesus. Yudas namanya. Yudas dengan pikiran-pikiran yang sederhana, tapi sangat-sangat logis. Dia dirasuki oleh pikiran iblis ini. Kan Yudas pikir begini, Yesus ini setiap kali bawa omong dengan orang-orang Farisi, Yesus berjawab satu kata dong, suila. Ini orang pas untuk jadi pemimpin Yahudi, lebih baik kita serahkan saja dia. Supaya segera dia jadi pemimpin. Pada saat yang sama, para pemimpin mencari-cari waktu yang tepat untuk menangkap Yesus. Di saat yang sama, Yudas mencari-cari kesempatan yang tepat untuk menyerahkan Yesus. Satu mau cari waktu yang tepat untuk menangkap, satu cari waktu tepat untuk menyerahkan. Pas. Iblis masuk tidak salah itu. Saudara, itu cukup mengganggu. Yesus coba menampakkan sesuatu yang menarik dalam teks ini. Ini teks sebenarnya tidak punya terlalu hubungan persis dengan tema ini, tapi saya ingin memberi sebuah jawaban kecil terhadap pertanyaan selama ini. Kita yang tidak terlalu baca Alkitab, tapi baca media-media sosial, ikut-ikut ini segala macam video apa. Kalau kita baca dan kita dengar itu bilang, coba cari di Alkitab mana yang Yesus menyebut dirinya Tuhan. Kan begitu tuh, beberapa orang suka kasih lemah ke Kristen dan tambah, dan kita tidak biasa baca Alkitab, lepar. Coba cari di Alkitab mana yang Yesus sendiri menyebut dirinya Tuhan. Ada banyak ayat, salah satunya di ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Saya baca untuk kita. Dia bilang begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dari mulut Yesus sendiri menyebutkan dirinya Tuhan.
Bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Andreas, bukan Simon. Semua ini diucapkan langsung dari mulut Yesus. Berhenti kalau orang bilang coba cari di Alkitab mana yang Yesus sebut dirinya Tuhan. Terus kita bilang, hoang. Hoang apa? Ini ada. Pemalas baca mah hoang. Yesus menyebut dirinya, saya Tuhan. Harusnya ini kemudian mengokohkan saya dan saudara. Saudara, mari kita kembali ke jalannya menurut tema. Saudara-saudara, Yesus tahu betul. Yesus tahu pengkhianatan segera akan terjadi. Tamu tak diundang sudah mulai bekerja. Tapi Yesus bernubuat. Ini Yesus hebat di sini sebagai Tuhan. Saudara, tadi kemarin di atas mobil saya coba buka radio, ada dialog dengan orang yang pengidap HIV/AIDS. Kesaksian dari satu orang tua ini hebat. Hebat dalam pengertian begini. Dia bilang begini, dulu saya tidak pernah gereja. Dulu saya tidak pernah baca-baca Alkitab. Tapi setelah dokter memvonis kalau saya mengidap HIV/AIDS, saya sudah tidak pikir apa-apa lagi. Yang saya pikir bagaimana bisa dekat dengan Tuhan. Tapi saya sedikit malu-malu. Saya di tempat tidur dan sakit. Berat badan saya hanya 25 kilogram. Orang-orang semua teman-teman mulai menjauhi saya. Saya merasa tidak aman. Saya mau coba-coba dekat dengan Tuhan. Tapi saya malu kepada orang-orang. Kan selama ini saya tidak pernah baca Alkitab. Maka saya sengaja kasih todong untuk dorang keluar atau saya mau tidur atau apa namanya. Baru ketika dorang tidak ada itu saya ambil Alkitab mulai. Ketika orang tahu bahwa dia semua mati. Dia sudah sebenarnya tidak lagi berpikir soal orang lain. Karena dia akan lebih fokus pada dirinya sendiri. Berbeda sekali dengan Yesus menuju kepada kematiannya. Yesus masih berpikir untuk murid-muridnya. Dan siapakah murid-muridnya? Saya dan saudara. Pada saat mungkin kita tidak sementara pikir kita punya diri. Kita punya keselamatan. Di masa di mana Yesus mau mati. Kan ini hari Kamis nih. Besok siang dia mati. Dia masih pikir saya dan saudara. Saudara lagi pikir apa? Kita ini pikir apa? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Kemarin PA di kantor Sinode untuk bahan ini kemudian muncul satu kalimat yang menarik. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Yang membasuh kaki dan bukan mencari kaki. Membasuh kaki bukan mencari kaki. Tanda kerendahannya yang besar. Yesus ingat murid-muridnya dan sekarang Yesus bernubuat. Akan ada satu orang di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Di satu sisi itu cukup bermasalah secara psikologi. Tapi pada sisi yang lain, Yesus kasih ingat orang, nanti ketika saya sudah tidak ada baru kamu mengerti. Oh ternyata yang dia omong itu betul. Dia sudah omong kalau akan ada satu saudara yang akan menyerahkan. Yang makan dari rotiku, dia yang akan mengangkat tumitnya kepadaku. Sekaligus bisa menguatkan mereka. Apa yang sesungguhnya Yesus ingin tampilkan di situ sesungguhnya sederhana saudara, yaitu ada dua hal. Yesus ingin mengajar pada murid-muridnya tentang penyucian diri dan kerendahan hati. Penyucian diri dan kerendahan hati. Kita ini tercemar dengan banyak hal. Kita ini tercemar dengan banyak hal. Saya tanya satu orang, lu pernah maki? Dia bilang tidak dan tidak akan pernah. Dia bilang begitu. Bagus. Terus saya tambah satu. Tapi lu tahu kata maki? Tahu.
Itu juga orang-orang yang omong. Oke, pertanyaan ketiga. Itu kata makian tuh tersimpan di sini? Iya, karena saya ingat. Berarti tercemar juga. Kecuali kalau itu kata tidak tersimpan, ya tidak tercemar toh. Tersimpan. Makanya ketika orang maki, Anda tahu, kita mau jaga diri karena manapun kita tercemar. Lalu kalau tidak ada langkah penyucian diri, susah. Kalau tidak ada langkah untuk merendahkan diri, susah. Kita ini tergoda sekali untuk bikin tinggi diri, bukan untuk merendahkan diri. Saudara, ini beberapa hal untuk direnungkan. Itu tadi kan teksnya. Mari kita merenungkan beberapa hal. Satu, saudara, Yesus dalam pembacaan ini tahu bahwa waktunya sudah tiba. Sekarang waktunya. Saya ingin bahasakan dia dalam bahasa lain. Bahwa waktu Tuhan sudah datang. Waktu Tuhan di mana dia akan direndahkan. Tetapi waktu Tuhan juga untuk dia akan ditinggikan. Waktu di mana dia merasa tidak berdaya, Tuhan meninggalkan dia. Tetapi dia akan ditinggikan supaya kemudian menjadi bekal bagi saya dan saudara. Jangan lawan waktu Tuhan, Kalau ini Tuhan waktu, kita punya segala macam kesombongan, kita punya keangkuhan, kesturun. Biarkanlah. Anda mungkin akan terzolimi. Hati sakit, hati hancur. Karena engkau sepertinya direndahkan. Ingat, Tuhan sudah lebih dahulu direndahkan. Saya suka mendefinisikan begini. Manusia itu diciptakan untuk tinggi di angkasa. Tapi kemudian dia berjumpa dengan masalah. Lalu masalah itu apa? Masalah itu dia ditekan sedikit ke bawah supaya nanti makin tinggi ke atas. Masalah itu apa? Masalah itu dia ditarik sedikit ke belakang supaya dilemparkan makin jauh ke depan. Supaya ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, terima kasih untuk masalah yang Kau berikan. Tapi mohon maaf Tuhan, ini masalah dia rasa pahit. Makanya saya muka babangka, mata merah. Kita ini punya masalah, saudara. Saudara punya masalah toh? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Tapi kita direndahkan, Tuhan tinggikan kita. Ini sudah waktu Tuhan. Tapi saudara tahu, waktu Tuhan kadang-kadang tidak pas dengan kita pun mau. Karena kita terlalu sombong. Waktu Tuhan itu tidak pas yang kita mau karena bukan itu yang kita inginkan. Yang kita gumuli, yang kita harapkan bukan itu. Tapi lah inilah waktu Tuhan. Siapa tidak mengalah kepada waktu Tuhan? Betapa sulitnya. Karena Yesus juga mengalah kepada waktu Tuhan. Saudara, omong waktu Tuhan tidak pas yang kita pun mau. Ini saya ingat saya pun teman pendeta. Pak Eli itu dia pun anak perempuan ada 3. Terus satu saat dia kasih tahu ibu, dia pun istri, ibu, coba kita bergumul cari satu, siapa tahu Tuhan kasih anak laki-laki satu. Ya ibu juga mau. Waktu itu dong masih tugas di Soe. USG anak laki-laki 1 orang. Puji Tuhan. Tuhan. Karena ibunya orang Jogja, dong atur waktu untuk lebih baik melahirkan di Jogja. Hamil besar harusnya tidak bisa naik pesawat, tapi dong atur bisa. Transit di Surabaya periksa, anak laki-laki 1. Sampai Jogja USG anak laki-laki 1. Pas mau masuk ruang bersalin, USG anak laki-laki 1. Pak Eli harap-harap cemas di luar.
Tiba-tiba datang bidan, "Pak, selamat ya Pak." "Iya, bagaimana?" "Selamat Pak, Pak punya anak perempuan 2 orang." Jadi yang dia harapkan anak laki-laki 1, USG anak laki-laki 1, yang Tuhan kasih ialah anak perempuan kembar. Jadinya berapa? 5. Terus saya bilang dia, "Om, kita bergumul sekali lego." Dia bilang, sembarang. Kadang-kadang waktu Tuhan itu tidak pas dengan yang kita mau. Saudara pernah alami itu kok? Selalu. Dan senantiasa. Kita butuh rendahkanlah diri untuk waktu Tuhan. Saudara, kalau hari ini Tuhan bilang ini waktumu untuk engkau merendahkan diri, jangan keraskan hatimu. Kalau ini waktu Tuhan untuk engkau mengampuni, untuk engkau mengasihi, jangan keraskan hati. Jangan. Tidak baik lawan Tuhan. Tidak baik lawan waktu Tuhan. Dunia ini kita bisa lawan, tapi Tuhan tidak bisa kita lawan. Pasrah, biarkanlah Tuhan mengatur kita pu hidup. "Pak, tapi saya direndahkan." Nah, kesetinggal. Karena akan ada satu waktu kita juga menjadi sangat-sangat rendah. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ingat kita. Dari awal dalam teks ini menyebutkan Yesus mengasihi murid-muridnya. Itu satu. Kedua, saudara, Yesus tahu bahwa dia datang dari Tuhan. Dan dia juga akan kembali kepada Tuhan. Itu hebat Tahu dari mana asalnya dan kemana dia pergi. Oh, itu hebat itu. Banyak orang tidak tahu dia datang dari mana, pergi mana. Itu tuh yang dia pun nama melompat dalam gelap. Orang sidi dia du sidi. Orang gereja dia juga gereja. Orang berdoa dia juga tutup mata. Orang buka mata, belum habis dia buka mata. Dia lihat kiri kanan belum dia tutup mata ulang. Tidak tahu dari mana dia datang, tapi tahu juga kemana dia pergi. Saudara, kita tinggal dalam dunia, tapi tidak berasal dari dunia. Pesannya hanya satu. Kalau saudara dan saya dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Tapi susah Pak Pendeta. Iya, mari kita kenal diri dulu. Saya mencatat begini, setiap orang mempunyai keinginan untuk dikasihi. Setiap orang. Setiap orang itu punya keinginan untuk dikasihi. Orang gila saja ingin dikasihi. Kadang-kadang dia jahat untuk orang lain, tapi yang biasa kasih dia perhatian, kasih dia makan, dia tidak jahat bagi mereka. Karena prinsipnya manusia tujuh ingin dikasihi. Manusia itu ingin diperhatikan. Dia kayak ingin diperhatikan. Saya lihat ada separuh datang. Orang perhatikan. Dia senang. Manusia itu ingin dihormati. Ingin dihargai. Ingin diterima. Bukan ditolak. Bukan tidak dihargai. Bukan tidak ingin diperhatikan. Dia rindu. Itu kerinduan itu yang kemudian membuat kita kadang-kadang salah menempatkan tempat. Dan kita tidak tahu dari mana asal kita. Dan kita mau berjurus kemana. Menjurus kemana. Kemudian kita membangun sebuah kehidupan yang sia-sia toh. Yang dalam bahasa Salomo dia bilang, hidup yang sudah sangat terbatas. Diisi lagi dengan pertentangan-pertentangan. Ada sakit, ada sehat, ada tertawa, ada menangis, ada susah, ada senang. Lantas hidup ini hanya diarahkan kepada harta, wanita, dan jabatan. Kita menjalani hidup yang sia-sia sekali. Kan kita tidak tahu kemana kita pergi. Bahkan tidak tahu dari mana asal.
Puji nama Tuhan, saudara, bahwa oleh pekerjaan Roh Kudus lewat pekabaran Injil, orang bisa memahami siapa dirinya, dari mana asalnya. Ketika orang Timur belum kenal Tuhan, "Oi, kamu dari mana?" "Haubian, fatubian." Batu dan kayu pu sebelah. Padahal batu pu kayu sebelah apa? Tungku mungkin. Tapi setelah pekerjaan pekabaran Injil lewat Roh Kudus yang luar biasa, orang memahami, oh kita semua ini tidak ada satupun ciptaan yang di luar daripada Tuhan. Orang makin memahami dari mana dia datang, kemana dia tidak pergi, dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Ketika saudara-saudara, Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati. Wih, kalau pengkhianatan itu berboton tahu tuh kita lau sakit hati. Saya coba-coba untuk mendramatisir bagaimana Yesus dikhianati oleh Yudas. Saudara bayangkan, kita duduk makan satu piring ini, satu meja makan ini. Sudah duduk makan lagi, Yudas kurang apa? Yesus kasih dia jabatan bendahara. Berarti dia punya pengaruh toh dalam persekutuan itu. Dan dialah yang mengkhianati Yesus. Dikhianati oleh seorang sahabat. Dan yang menarik adalah Yesus tahu itu. Pak Pendeta, kalau memang Yesus tahu, kenapa Yesus tidak panggil dia ke Togor? Yudas, beta tahu lu mau khianati beta. Malah kalau berubah sedikit, Yesus diam seolah-olah tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada tujuan yang lebih besar di situ. Biarkanlah pengkhianatan itu terjadi. Biarkanlah. Tapi ada konsekuensinya. Sebentar di akhir kita tahu itu. Pengkhianatan. Saya kalau lihat ini, di zaman kami itu kalau lagu-lagu tentang pengkhianatan tuh, menyanyi harus pakai menangis. Kita yang bercinta, orang lain yang memiliki. Baru itu orang lain tuh kawan sendiri. Yang dulu meminta tolong antar surat. Itu lu terlalu hianati. Pengkhianatan tuh tidak bagus. Coba angkat tangan yang biasa berkhianat. Di sini tidak ada. Pengkhianatan, khianat. Tapi Yesus terima. Yesus tidak marah dia, justru dia marah dia pun diri sendiri. Dia melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, memilih untuk membunuh diri dan mati. Saudara, kadang-kadang memang yang kita alami ini bukan Tuhan tidak pernah alami. Tuhan sudah alami. Saudara, tapi ada konsekuensi lainnya. Lanjut ketiga. Ternyata lewat pengkhianatan itu, Yudas sendiri ada kepahitan. Kepahitan itu membuat dia hancur karena ketidaksetiaannya. Kepahitan. Saudara, kita tidak bisa hidup dengan kepahitan. Kepahitan itu di dalam, tapi terpancar di wajah, di muka. Saya kan pernah bilang saudara, muka muram, hati panas, berkat jauh. Makan apa-apa tidak jadi darah daging. Jadi darah apa kok? Jangan simpan kepahitan. Lawannya adalah yang keempat, ada kemuliaan dalam kesetiaan. Ada kemuliaan di dalam kesetiaan. Saudara setia saja. Setialah, setia sampai mati. Ada kemuliaan.
dalam kesetiaan. Masa kau dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak pernah diperhitungkan apa-apa soal kesetiaan kita? Wih, itu sudah lalu lah. Dengan manusia saja hitung-hitung kok ini kesetiaan. Apalagi dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, jeripayamu tidak akan sia-sia. Setia. Kita setia bukan untuk nanti diperhitungkan, tapi setia saja kan, tidak ada hal yang merugikan kita kalau kita setia. Apalagi kalau urusannya dengan Tuhan. Setialah. Nah saudara, marilah kita lihat sekarang saudara. Saya ingin mengakhiri khotbah ini. Kerendahan hati. Teladan Yesus dalam kerendahan hati. Saya coba periksa kamus dan coba merenungkan apa sesungguhnya kerendahan hati itu. Saya kemudian merumuskan begini. Kerendahan hati adalah sikap sadar, bukan tidak sadar. Bahwa kita mempunyai kelebihan, ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain, tetapi tetap bersyukur dan tahu menempatkan diri. Sadar bahwa kita berbeda, tetapi tahu bersyukur dan tahu menempatkan diri. Saudara, itu berarti dalam bahasa lain, orang yang tidak tahu bersyukur itu susah untuk rendah hati. Orang yang tidak tahu bersyukur susah untuk rendah hati. Orang yang tidak tahu menempatkan diri susah untuk rendah hati. Karena tadi kita selalu tergoda. Pak Pendeta, kok kenapa saya ini berusaha untuk rendah hati tapi tidak bisa? Karena engkau sementara melawan dirimu sendiri. Kerendahan hati itu kita tidak lagi lawan orang lain. Kerendahan hati itu kita lagi lawan diri kita sendiri. Mau rubah ini dunia, rubah diri. Bukan rubah orang lain, rubah diri. Hanya kerendahan hati. Kita tergoda untuk tinggi dan menyatakannya. Tapi kerendahan hati yang Yesus ajarkan menempatkan kita pada posisi yang lebih baik, yaitu bersyukur. Kak, suara pun bagus. Aduh, puji nama Tuhan. Saya sudah dengar ini kalimat dari 14 hari lalu. Tapi mulai kelihatan dia sombong. Rendahkan diri. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang rendahkan dirinya, orang-orang yang seperti Kristus itu, paling tidak akan melakukan 1-2 hal ini. 4. 1. Jujur. Jujur dalam bersikap, jujur dalam penampilan. Kita ini kadang-kadang terlalu banyak pakai topeng. Tapi buka dulu topengmu. Buka itu topeng. Lebih jujur. Senyum lebih tulus. Kalau tidak senyum pakai topeng. Jujurlah dalam kata-kata. Jangan lagi angkat yang soalnya tipu untuk kebaikan. Tipu untuk kebaikan. Jujur dalam penampilan, jujur dalam persahabatan, jujur dalam semua hal. Tanda rendah hati. Kedua, saudara-saudara, orang yang rendah hati akan mengakui kesalahan dan kekurangan. Mengakui, saya akui saya salah. Tapi kalau dia benar terus, yang salah harus orang lain, itu tanda tinggi hati. Tinggi hati. Rendah hati itu berani untuk mengakui kesalahan. Berani untuk mengakui kekurangan. Kok manusia mana di dunia ini yang tidak kekurangan? Saya dan saudara penuh dengan kekurangan toh. Kadang-kadang kita punya kekurangan ini orang lain tidak tahu, Tuhan tahu.
Kita berusaha menutupi kekurangan, Tuhan tahu. Ketiga, orang yang rendah hati tidak cemburu pada kepemilikan orang lain. Orang yang rendah hati ya dia punya toh, tinggal. Orang datang ke dia sudah ada istri baru. Biar toh itu dan dua pemau. Biar. Kita juga kepompong. Tidak pusing. Saya di kampung saya suka bilang, kita ini kadang-kadang orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur di rumah. Cek up. Tahu dia kredit kokes. Hai, lu siapa? Orang rendah hati itu tidak terlalu batas ibu. Dia yang apa yang orang lain punya. Orang yang rendah hati tidak akan bermegah di atas penderitaan orang lain. Orang yang rendah hati tidak akan bermegah di atas penderitaan orang lain. Saudara-saudara, saya ingat saya punya teman Pak Pendeta Sudi. Dulu kami dua baru datang sekolah teologi. Saya ini kan suka-suka cari-cari perhatian ke orang ketawa. Saat-saat kami dua duduk di cabang, duduk tangang. Supaya ini akan jadi cerita yang dikenang. Kami dua duduk-duduk begini, tiba-tiba ada ibu hamil satu datang tunggu bemo di kami dua sebelah. Tidak ada masalah. Tapi supaya saya kemudian bisa saya harus ke korban dia ini. Supaya cerita ini kemudian jadi cerita yang hebat. Duduk-duduk begini pas tenang-tenang. Ini ibu pas lihat kita, saya sengaja kaget. Saya bilang, apa Sudi? Lu omong apa ini ibu pemperut? Terus saya jalan, ini ibu hampir bunuh dia. Dia marah saya mungkin 3 bulan. Tapi cerita itu kan membuat orang bilang, wah. Dan saya puas sekali padahal dia menderita. Ini ibu bilang, lu tunggu saya panggil saya suami datang lu karena bunuh, kurang ajar. Saya baru sadar ternyata waktu itu saya tidak rendah hati betul. Hanya untuk supaya orang puas dengan saya, aku ketawa, biar melecehkan dia aja tidak apa-apa. Apa? Lu omong apa ini ibu pemperut? Itu ibu kayak mau angkat sepatu kok tidak bermegah di atas penderitaan orang lain. Terakhir, orang yang rendah hatinya selalu solider dengan orang lain. Ada kepekaan untuk mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kenapa? Karena Yesus lebih dahulu solider dengan saya dan saudara. Dan karena itu kita belajar untuk itu. Saudara bayangkan ya kalau satu solider dan lain satu, itu saya yakin hidup baik. Hidup dalam syukur. Hidup dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita.